Nah, coba kalian amati ini. Ada yang salah nggak? Dari the sampai John 2000. Ada berapa citation ya di situ? How many citation? Ada berapa citation? Satu, yes. Betul sekali, dari John 2000. Terus yang disitasi apa aja ini? The term of ice breaking the ice is icebreaker. So, an icebreaker can be interpreted as an effort to break the atmosphere. Jadi, guys, please. Jadi, and ini ada. So, I don't make this as, I don't make this as a material, but this is authentic material. So, Miss Intan copy dari beberapa contoh yang kurang tepat. Ini definition tapi nggak ngasih framework. You do not explain ice breaking secara konsep, tapi malah secara definisi kamus ya. Breaking the ice. Gitu. Ya, kayak gitu. So, ini ada, Miss Berna, ada. Dan jangan ditiru. Next. Coba. Ada berapa citation? 2. Oke. Ada verbal sama right. Oke. Coba. Mereka ngapain itu? Yang dikutip apanya? Definisi. Iya. Sama, Miss, tentang icebreaker. Dan definisi lagi ya. Jadi, according to icebreaker is, defines icebreaker as, gitu. Daripada kalian menjelaskan definisi tanpa tanpa dikasih tahu gitu. Ini tujuannya apa sih ngasih definisi ini gitu. Seringnya Indonesian scholars, nggak cuma mahasiswa, dosen pun sama. Ada ini, according to Farvel gitu. Harusnya kalian kasih di depan ini ada pengantarnya gitu. Ice breaking as the activity atau as the stage of activities during teaching learning process has several conceptual definition. It is necessary to derive this definition. Tuh, harus dijelasin kenapa kok penting sih ngasih definisi. Kira-kira definisi itu fungsinya buat apa? Kalian udah dapat RIDA kan? Fungsinya conceptual definition itu untuk apa? Apa, ayo? Untuk landasan biar teori. Nggak kemana-mana, Miss. Landasan teori biar nggak kemana-mana, supaya bisa dipakai untuk membuat instrumen. Nah, case-nya kan itu. Kenapa kita perlu conceptual definition? Karena akan kita gunakan untuk mengkonstruksi instrumen. Gitu. Jadi, bilang aja bahwa it is necessary to review the conceptual definition of ice breaking, kayak gitu, in order to enable the researcher in constructing research instruments. Kayak gitu baru kita tuh oke, makanya pakai definisi gitu. Itu according to gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan
voice of the writer. Jadi kalian itu nggak cuma nempel-nempelin definisi, tapi dijelaskan, ini ngapain sih definisi ini harus ada tuh, kenapa gitu. Baru nanti dikasih kesimpulan gitu ya, itu bisa. Kalau di sini kesimpulannya seperti ini. All of them agreed that ice breaking is used to interact one each other. And it is able to make students closer. Oke, menurut kalian ini sudah bisa disebut konklusi belum? Sudah belum? Sudah, Mas. Kayaknya sudah. Ya, jadi kenapa ini dibilang sudah? Ini karena dia konklusinya dalam bentuk summarize ya. Summarizing. Summarizing apa yang sudah disampaikan oleh Farvel sama Wright. Terus baru di sini. Ini mungkin nggak pakai N ya. Kalau mau bikin concluding remark, pakainya apa? Markernya. Thus, oke, good. Thus atau therefore. Gitu. Alright, jadi kalian tidak boleh tiba-tiba seperti ini ya. Oke, next. Nah, ini tadi yang Miss Intan bilang. Using second or third source. Ini. According to Busse and Hubler, cited from. Nah, apalagi kalau case-nya seperti ini. Ini jurnalnya Pak Dwi Jandono ini, indeksnya indeks Google Scholar. Enggak Sinta bahkan. Sementara Hubler-nya ini Scopus Index. Lah harusnya kita cukup dengan Hubler aja gitu. Dwi Jandono-nya enggak usah kita sebutin. Jadi artinya you have to find this Hubler gitu. Terus jangan juga ini too many quotation. Coba quotation-nya dari ini ya, tanda kutip. Dari sini sampai sini. Udah bener belum cara nulis quotation? Belum. Coba misalkan ini ya. Bentar. Quotation itu quotation itu seharusnya menjorok ke dalam dan berapa spasi? Nih kalau quotation, ya, exactly. 1 spasi, terus di italic. Gitu. Itu caranya quote. Nah, menurut kalian, ini, statement ini, layak untuk di-quote nggak? Perlu untuk di-quote atau sebenarnya bisa di-paraphrase? Oke, kenapa? Kenapa nggak fantas? Seberapa fantas? Nggak fantas untuk di-quote, kenapa? Soalnya kan biasanya kalau misalkan salah satu syarat harus di-quote itu kan kalau kita paraphrase itu maknanya jadi berubah. Nah, kalau misalkan ini menurut saya di paraphrase juga maknanya tetap nggak berubah, Mas. Jadi kayak masih bisa di paraphrase gitu. Exactly. Quotation is allowed when it is about statement. Ketika itu tuh statement. Misalnya sabda Nabi misalnya. Kemudian firman Allah, undang-undang, hadis, itu statement. Rules gitu ya. Kalau ini cuma hasil riset kok. Hasil riset itu nggak perlu quote. Quote itu kayak peribahasa gitu kan ya, kita dulu sering atau anak-anak IG biasanya
sebelum posting foto nanti nyari quotation gitu dari film apa gitu. Nah, itu kan statement gitu. Statementnya Dumbledore misalnya, statementnya Kapten Ri gitu. Nah, itu boleh di-quote. Tapi kalau hasil riset ya cukup di-paraphrase aja kayak gitu. Oke, sampai sini sudah P belum? Paham maksudnya? Miss. Oke, P ya. Terus, nah ini, use only one source. Ini kalau dari jauh kayaknya rapi ya, rapi, menyenangkan gitu. Tapi coba kalian lihat dari dekat, apa yang ada cinta buta di sini? Cinta buta kepada siapa itu kira-kira? Tofani. Fanny, Miss. Tofani. Exactly. Tofaninya di mana-mana. Dan ternyata plot twist-nya adalah Tofani in Nasrolahi. Jadi ini cinta buta yang padahal sebenarnya tidak dari paper aslinya gitu. Plot twist-nya agak ngeselin memang. Jadi ya kayak gitu ya guys, jangan sampai ini terjadi. Jadi yang Miss Intan jelasin di awal-awal ini, do not do that. So, Oke, terus, nah ini khas banget Indonesian scholars. Separated variables atau constructs atau ungrouped display. Misal judulnya kayak gini, Improving Students Public Speaking Skills Through Instagram. Terus lead review-nya public speaking sama Instagram gitu. Kalian sering nggak lihat contoh jurnal seperti itu? Mungkin udah mulai ditinggalkan harusnya ya. Tapi apa ya, kabar buruknya ini paper ini tuh terbit tahun 2020 bulan kemarin. jadi ya masih acceptable untuk model lit review seperti ini di publisher Indonesia. So I suggest you not to do that. Kita nanti harus membuat grouping. Caranya gimana ya nanti Miss Intan ajarin. Yang jelas jangan seperti ini ya. Misalnya judulnya Taufik, itu korelasi antara learning strategies sama achievement ya, Taufik ya? Taufik di chat biasanya. Taufik hilang. Oke. Misalnya di chat, Miss. Ada di chat, Miss. Oh ini anxiety. Nggak ada, Mem. Ya. Oke, voice-nya nggak bisa. Siap. Anxiety. Nah, terus bab 2-nya Taufik itu language learning strategies sama students anxiety. Nah, itu bukan lit review yang baik. Jadi, lit review yang baik adalah kalian nanti harus membuat grouping gitu. Teori-teori ini nanti masuk dalam satu tema apa gitu. Ada tema besarnya. Kalau seperti ini, Miss Intan bisa menjamin kalian akan tinggi plagiarismenya karena kalian hanya akan mencari definisi. Coba public speaking itu apa, Instagram itu apa, kayak gitu. Voice-nya dan paraphrasing-nya tidak akan tampak di sini. Next, choosing theory without reviewing it. Oke, coba ini lit review-nya. Ini theoretical framework-nya. Theoretical framework-nya pakai puan, construct-nya ya, yang nanti dipakai untuk bikin interview question, untuk bikin observation checklist, untuk kuesioner itu pakai puan. Tapi puannya nggak masuk di sini. Itu nggak boleh. Jadi si puan ini harus ikut di review sama teman-temannya.
Sampai pada akhirnya kalian memilih puan, bukan kalau kita Latrauki, Enfloro, atau Al Abdul Karim, atau Sheldon gitu. Jadi ini kalau dalam dunia nyata sudah lama bersama siapa, nikahnya sama siapa. Jadi nggak masuk di review ini. Ini nggak boleh ya guys. Jadi your chosen construct should be in the literature review. Oke. Apakah ada Furta? Masuk ulang. Oh, oke. Sampai sini kalau ada yang mau nanya, boleh lo ya. Oke. So, ini tadi adalah the don'ts ya. Don'ts, jangan dilakukan. Miss Intan review lagi dari depan, yang nggak boleh gimana aja. 1, memilih teori tanpa direview terlebih dahulu. 2, menyajikan lit review dalam bentuk variabel atau konstruk yang terpisah. Jadi ini tuh kayak berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Ini tidak dikontekstualize. Jadi seharusnya lit review itu konstruk atau variabelnya itu should be contextualized. Nah, di sini kan konteksnya bukan public speaking secara umum ya, tapi public speaking for teaching ya, untuk English teaching, English learning. Akan berbeda teori public speaking yang dipakai sama anak-anak ilmu komunikasi, misalnya anak-anak HI gitu. Because in communication science, they will review the theory about public speaking for public relation, gitu ya, journalism. Kalau HI mungkin lebih public speaking for diplomacy. Nah, tujuannya kenapa nggak boleh dipisah sendiri-sendiri seperti ini adalah to contextualize the. Jadi, 1, jangan pilih teori tanpa direview dulu. 2, jangan menyajikan lit review dalam bentuk separated construct atau variabel. 3, jangan gunakan satu sumber saja. You cannot be blinded by love ya. Jangan cuma pakai satu sumber. 3, 4 berarti. 4, jangan pakai quotation terlalu banyak. 1 itu sudah lebih dari cukup. 5, jangan gunakan second atau third source. Gunakanlah first source. 6, jangan cut and glue definition. Jangan takut untuk ngasih voice di lit review kalian. Terakhir, jangan cuma ngasih definition, gitu aja ya. Oke. Sampai sini dulu, di don'ts-nya dulu. Ada yang mau nanya nggak? Neneng, Miss, izin nanya. Ya, Neneng, yuk. Kalau misalnya di satu paragraf terus jurnalnya itu ada 3, citasinya ada 3, tapi jurnalnya cuma 2 citasi di jurnal yang sama, tapi ngejelasinnya agak beda gitu loh, Miss. Boleh nggak, Miss? Enggak masalah, tapi kan yang disitasi orangnya beda, atau itu 3-3-nya? Enggak, maksudnya itu ada 2 jurnal di satu paragraf. 2 jurnal apa 2 citasi? 2 jurnal tapi 3 citasi. Nah ya, berarti kalau 3 citasi, misalnya ini 2 citasi. Farvel sama Wright, gitu ya, misalnya. Tapi, misalnya menurut Neneng, kalau Farvel sama Wright ini di jurnal yang sama gimana, gitu kan? Bukan sih, Miss, orangnya sama juga. Oh,
berarti, maksudnya Neneng, statementnya itu beda gitu ya. Misalnya, Iya. Farvel apa, terus Rai, terus nanti Farvel lagi 2002 gitu. Iya, misal. Kenapa Farvelnya dipisah? Karena nggak nyambung kalimatnya. Penjelasannya nggak runtut. Oh, I see. Ya enggak apa-apa kalau kayak gitu. Yang nggak boleh. Nah, ini berturut-turut. Tovani lagi. Dan ternyata Tovani ini di Nasrullah. Ini yang nggak boleh. Kayak dia menghiasi hampir seluruh bab 2-mu itu definitely no. Tapi kalau tadi penyajiannya Farvel, right, terus ada Farvel lagi, itu nggak apa-apa, Nenek. Miss. Makasih, Miss. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada lagi? Aman, oke. Kalau aman, Miss Intan lanjutin sekarang gimana cara buatnya. Stepnya ada 4. 1, you need to group the review in accordance to your variables. Dengan cara contextualizing the variable atau the construct. Contohnya. Oke. Ini kayaknya kalian udah Miss Intan kasih di kelas Rida ya. Jadi misalnya judulnya ini, Debating Practice to Support Critical Thinking Skills, Debater's Perception. Kita lihat reviewnya. Ini kalau gaya lama, Debating Practice, Critical Thinking gitu ya. Kalau gaya dipisah gitu. Tapi nggak boleh. You have to contextualize them. Nah, kayak gini. Debate activity used in language education. Jadi dikontekstualiskan. Kenapa, Miss? Kok harus dikasih language education? Karena debate itu umum sekali. Miss Intan juga suka debate tiap hari kalau beli sayur sama ibu di sini. Itu juga debate. Irfan sama Taufik juga pernah debate MU atau Liverpool yang menang gitu misalnya. Nah, debate yang apa sih? Yang kayak gimana sih yang mau kalian review? Oh, debate yang konteksnya di bahasa Inggris, di pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Jadi di sini debate activity used in language education. Gitu. Misalnya punyanya Fadila. Fadila mana Fadila? Kamu sudah kembali? Gil? Ya. Fadila konstruknya apa Fadila? Observational study of? Bentar, Miss, lupa. Wow, kamu dasar. Konstruknya. Ya, Dila panik. Iya, Dil. Judulmu apa, Dil? An observation? Miss, lupa. Kesupen. Well, ya wes, tak move ke Hana Jung. Hana? Ya. Konstruknya apa? Ini. Iki bodoh banget. Wow, Nana. Nadia. Bentar. Ini Nadia. udah lama kalau menurut saya. Miss. Oh, tes. Iya, Dil, udah ketemu. Terus takkan Hani toh, Dil. Mau foto Van. Umrah. Surati, mana Surati? Surati, are you there? Surati. Ya, Surati. Konstruknya Surati apa?
Iya nih, kalian serem banget sih pada lupa judulnya. Nadia Safira, mana Nadia Safira? Hadir. Nanat, konstruknya Nanat apa? Variabel? Variabel apa konstruk ya? Kuanti apa kuali? Wanti. Kuanti, oke. Variabelnya apa? Pre-service teachers, teaching anxiety during online teaching practicum, Miss. Variabelnya berarti teaching anxiety ya. Iya. Teaching anxiety during teaching practicum. Berarti variabelnya ada 1, survei kan? Yep. Yap, oke. So, lit review-nya nanti nggak boleh Nanat cuma ngasih teaching anxiety gitu. Terus satunya micro teaching ya? Apa internship? Internship. Jadi lit review-nya Nanat yang salah itu kalau 1 teaching anxiety, 2 teaching internship. Nah, itu nggak nyambung, nggak ada konteksnya. Jadi, lit review-nya harus dikasih konteks. Konteksnya gimana? Teaching anxiety as experienced by pre-service teachers. Artinya, saya disentan buat simulator. Di mana tadi? Nah, misalnya teaching anxiety during teaching internship program gitu ya. Nah, lit review-nya, kenapa lite sih? Lit, jadi light. Lit review-nya berarti nanti A itu adalah teaching anxiety Jadi, yang akan dikutip sama Nanat nanti di sini, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang akan disitasi sama Nanat di bawah A titik ini, di sub A, adalah riset-riset tentang teaching anxiety yang spesifik dialami oleh pre-service teachers. Gitu. Jadi Nanat nggak akan citasi jurnal atau artikel yang membahas teaching anxiety yang dialami oleh teacher atau lecturer. Nggak akan. Jadi udah pasti spesifik langsung ke pre-service teachers. Gitu. Kemudian yang B, coba Nat, yuk dikontekstualiskan. Internship program. Yo, kalau gini aja nanti sama kayak mas-mas Instagram public speaking tadi. Ini belum dikontekstualize. Coba dikasih konteks. Teaching internship program. Kalau English education bisa nggak, Mas? Oke. Gitu kan? Tujuannya teaching internship program itu kan bukan untuk kalian lulus aja gitu. Jadi nggak semata supaya kalian lulus, tapi pemaknaannya teaching internship program as teaching experiences. Jadi Nanat nanti di poin B ini tidak akan mengutip definisi teaching internship program terlalu banyak. Nanti Nanat akan
mensitasi riset-riset yang teaching internship program, tapi konteksnya untuk teaching experiences. Bukan kurikulum, bukan lesson planning, tapi lebih ke teaching experiences-nya. Miss, dalam satu lit review itu ada berapa sub lit review? Menurut kalian ada berapa? Harus ada 5? 10? Ada berapa? Tergantung variabelnya, Miss. Ini Zain bukan? Iya. Iya. Ya, exactly. Ketika variabel dan konstruknya, itu biasanya kan kalau researcher pemula memang 1-2 ya. Nah, untuk lit review, misalnya variabelnya cuma 1, punya Nanat kan cuma 1, teaching anxiety. Teaching internship program ini kan konteksnya kan? Nah, itu kalian bisa membuat 2 sub lit review aja sudah lebih dari cukup. Karena waktunya sangat lama untuk bisa bikin satu sub lit review ini aja tuh mungkin spare waktunya sekitar 2 minggu lah kira-kira. Nah, jadi berapa, Miss? Ya, minimal 2, maksimal 3. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, kalian membuat disertasi. Gitu. Terus, berapa paragraf, Miss, masing-masing ini? Nah, berapa paragrafnya? Sekitar 2-4 paragraf. 1 nggak boleh, Miss. Nggak. Kalau 10, nggak usah. Yang penting lulus. Dari sini aja, kenapa Miss Intan bisa sebut ini 2-4 paragraf? Karena di current journals, itu memang 2-4 paragraf aja sudah cukup. Sudah internationally published. Yang Berarti 3 boleh ya, Miss? Boleh. Yang nggak boleh 1 ya, atau 5 gitu. Nanti tebel banget skripsinya kalau lebih dari 4 paragraf. Because 1 paragraf itu contains how many sentences, guys, biasanya? Minimal 8. berapa? Ya, exactly. Satu paragraf itu 5-8 kalimat. Jadi kalau kalian berhasil membuat 2 paragraf aja, itu berarti kalian udah nulis 2 kali 8 kalimat, 16 kalimat. So, sudah lebih dari cukup di sini. Jadi bukan jumlah paragrafnya, tapi kualitas paragrafnya itu yang akan dinilai. Markili ya, mari kita lihat. Ini ada, kenapa dia nyantol di sini? Sebentar. Kalian kalau ada yang mau ditanyain bilang loh ya, chat aja di situ. Tapi biasanya Miss, lupa yang ya Irfan. Yang tadi 1 paragraf terdiri dari 5-8 kalimat ya. Kalimat. 1 paragraf. Okay, 1 paragraf. Coba di sini share. Kalau 2 bisa 10 sampai 12. Oke. Ini masih in press ya. Publish bulan Agustus nanti. Jadi judulnya Mbak Dinda ini Exploring Aspects of Culture Shock as Experienced by International Students from Thailand. Dia nggak akan ngambil culture shock aja, terus international students gitu. Itu nggak nyambung nanti. Mereka nggak akan nyambung, terpisah. Nah, supaya nyambung, ini dibuat aspects of culture shock
Kemudian, nah, ini konteksnya international students experience about culture shock. Jadi nyambung tiap variabel sama konstruk itu saling berkesinambungan dan konteksnya clear ya. Ini di konteks teaching learning karena ada kata students. Jadi, nah, Miss, ini kok aspek of culture shock-nya nggak dikasih konteks in language education, Miss, gitu. Kira-kira kenapa ya? Kenapa? Kenapa, ayo? Ini kok nggak dikasih konteks in language education? Kenapa aspects of culture shock? Yang bisa jawab nanti dapat payung. Minta Miss Irma. Coba ya. Kenapa kok nggak dikasih language education? Boleh lihat judulnya lagi nggak, Miss? Boleh. Kayaknya soalnya siapa? Irfan. Pertanyaannya apa sih tadi? Balik-balik. Kenapa? Ini Irfan, lead review-nya. Sublit. Halo, siapa itu? Karena konstruk utamanya culture shock, Miss. Ini pertanyaan Miss Intan, kenapa kok dia nggak gini? Alah, kenapa nggak gini? Atau kenapa nggak gini? Kenapa? Soalnya kan di judulnya explore, Miss. Terus juga kan yang international students-nya itu kan belum tentu ngalamin culture shock-nya di konteks language. Oke, exactly. Jadi kenapa nggak dikasih konteks language education? Karena culture shock yang di-highlight sama Dinda, ini risetnya Mbak Dinda, ini adalah pengalaman kehidupan dia sehari-hari, gitu. Nggak harus di dalam kelas, jadi bisa di luar UII bahkan. Gitu. Yang penting dia statusnya adalah international students. Gitu. Nah, jadi kalau riset kalian nggak berhubungan langsung dengan kelas, nggak berhubungan langsung dengan ELT, teaching learning process, berarti tidak harus menyertakan konteksnya. Kalian bisa membuat subnya dengan kayak gini. Boleh. Atau kayak gitu. Sampai sini sudah P belum? Berarti ada berapa cara untuk membuat sub-lead review, membuat groupingnya. Ada 2. 1, ditambahin konteks. 2, tanpa konteks, tapi dikasih awalan aspek of, boleh. Framework of, boleh. Tuh. Atau mau kayak gini juga boleh. Nah, conceptual review of culture shock itu juga boleh. Ini kalau your research is not limited to English language teaching or English language learning. If your research is
related to apa ya, misalnya humanism issue, kayak gini kan isu-isu humanistik. Apakah dia mengalami anxiety ketika berinteraksi sama teman-teman dari Indonesia, makanannya misalnya, cara bicara gitu. Nah, berarti kan nggak langsung berhubungan dengan language learning-nya. Nah, itu kalian boleh menambahkan ini tadi di depannya. Conceptual review of, boleh aspects of, boleh framework of, juga boleh. Gitu. Jadi ada berapa cara untuk grouping? Ada berapa? Apa? 2. 2, oke. 1. Tambah konteksnya. Oke, 2. Kalau tidak berhubungan dengan language teaching atau language learning, maka ditambahkan apa? Aspect of boleh, conceptual review of juga boleh, atau framework of juga boleh. Kayak gitu. Sampai sini sudah P belum? Oke. Oke. Ini yang dibuat sama Mbak Dinda satu sub lit review, itu dia ada 3 paragraf ya. Sorry, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang International Students Experience ini 2 paragraf aja. So, begitu cara groupingnya. Punyanya Kinan tadi, debate activity use in language education, ya karena ini debatingnya memang untuk pembelajaran gitu. Kemudian critical thinking in debating context. Seperti itu. Sampai sini ada Furta nggak? Oh, ada YouTube. Sampai sini cara untuk grouping Miss belum nyoba, jadi belum ada gambaran. Ya, dicoba dulu ya, biar ada gambaran. Kemudian, setelah kalian buat grouping, terus isinya apa? Isi di dalam grouping itu. Isinya ini. Harus memuat conceptual definition, frameworks, sama empirical review. Nah, ini yang Musitar masih belum begitu paham sama gaya penulisan skripsinya di PBI. Itu ada satu sub khusus review of relevant studies gitu. My question is, sejak kalian nulis bab 1, itu kan kalian pasti akan mencari relevant studies toh untuk dijadiin referensi. So, I suggest you not to do that gitu. Jadi cukup kalian masukkan empirical review itu di bab 2-nya langsung. Jadi nggak dipisah gitu. Contohnya piye, Miss? Oke. Nah, ini kan juga Sintan pakai ini. Oh, ini ada chat masuk. Oke. Misalnya ini ya, orientation to blended learning gitu. Nah, ini contoh yang nggak bagus ya. Tuh, ada according to gitu sih. Tadi Sintan bilang nggak cuma mahasiswa ya, dosen pun juga gitu. Kemudian Miss maksudnya framework tuh piye to Miss? Nah, framework tuh gini contohnya. Ini loh, kalau kalian ada kata kategori, Willis categorize gitu. Makanya kemarin ada yang di bab 1 udah keluar tuh kategorinya. Nah, itu Sintan coret. Itu masuknya ke bab 2. Jadi tadi dikasih definisi dulu. Nah, definisi dari blended learning ya, misalnya.
Definisi dari blended learning adalah using the activity cycle or cycle activities to help teacher construct a lesson, misalnya. Terus, habis itu dikasih framework. Framework itu cirinya ada apa, poin-poin gitu. Ada kategori, ada poin-poin gitu. Misalnya, pre-task, the task, planning, and report, misalnya. Terus ada lagi, nah kayak gini misal. In terms of instructional design, there are several things to be considered. First, teachers must change the way bla bla bla. Ini konseptual, ini masuk dalam yang disebut dengan framework gitu. Kemudian ini juga framework. Explaining, describing, questions, ini framework. Jadi setelah ngasih definisi, kalian lanjutkan dengan kasih framework. Setelah dikasih framework, baru kalian kasih contoh-contoh riset sebelumnya yang menggunakan framework tersebut. Kayak gitu. Isinya itu aja. Miss, itu Moti katanya belum di ACC, Miss. Masa? Waduh. Soalnya tadi keluar. Baik. Oke. Terus, nah, misalnya ini, critical thinking. Ada definisi nggak di sini? Tadi harus ada apa aja? Di sub-subnya. Definisi, oke. Conceptual definition. Terus? Framework. Ada Framework. Oke, very good. Terus? Sama relevance studies. Relevant studies. Empirical. Yeah. Riset-riset sebelumnya yang menggunakan framework tersebut. Oke. Nah, ini contoh yang benar. Sebelum ngasih definisi, dikasih pengantar dulu. Jadi, tujuan dari penulis untuk menyampaikan definisi di sini adalah untuk mendiskusikan critical thinking ini arahnya kemana. Gitu. Nah, di sini definisinya muncul ya. Decision-making ability upon beliefs and action that should be chosen by a person. Ini tahunnya tua ya, karena dia dari uzur ya, dari teori yang paling tua. Boleh, Miss? Boleh. Teori konsep itu boleh tua. Yang nggak boleh tua itu adalah relevant studies yang menggunakan framework. Makasih, Bu Semi. Oke, terus di sini, ini masih definisi atau bukan? Udah framework apa masih definisi? Framework. Udah masuk framework? Yes. Ada kategorinya kah? Kayaknya nggak selalu nampilin tulisan kategori, Miss. Oke. Kenapa ini masuk ke framework berarti? Soalnya bukan kelihatan definisi. Ada it requires the knowledge bla 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 bla. Coba tak tanya, kalau ini? Oh iya juga ya. Iya. Iya. Jadi definisi itu nggak selalu diawali dengan it is defined as. Jadi bisa dengan elaborasinya. Nah, misalnya critical thinking itu kan skill ya. Nah, kan nggak mungkin critical thinking itu nggak butuh device gitu. Nggak butuh
activities. Nah, jadi di sini dia masih masuk ke konsep kayak kalau kita ditanya sama teman-teman non-muslim, sholat tuh apa sih gitu. Kan kita nggak akan bilang sholat itu didefinisikan sebagai gitu, kan nggak. Kita bisa bilang bahwa sholat itu sinyalnya. Belum share screen ya? Belum. Ya, jadi ini tadi Miss Intan ulang ya. Definisi itu nggak harus diawali dengan kata is defined as. Anggap aja kayak kalian kalau sedang ditanya, critical thinking itu apa sih gitu. Sesuatu itu kan sesuatu yang membutuhkan pengetahuan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu misalnya. Kan itu juga conceptual definition. Critical thinking itu apa sih? Skill yang dibutuhkan di 21st century generation misalnya. Itu juga conceptual definition, itu bisa dipakai juga gitu. Jadi kalian jangan terjebak dengan is defined as aja. Gitu. Cirinya definisi itu ketika dia tidak menyampaikan kategori, berarti dia kemungkinan besar definisi, conceptual definition. Kalau ini apa? Pendapat dari writer-nya. Exactly, voice. Jadi setelah kalian, pinter banget. Di sini dikasih pengantar. 1, kasih pengantar. 2, review definisi. 3, voice-nya kalian. Gitu terus. Jadi tadi kan pertama kasih conceptual definition. Nah, di conceptual definition itu di breakdown lagi pengantar, definisi, voice. Setelah conceptual definition apa tadi? Framework ya. Nah, framework itu bisa pakai kata ini. The characteristic of, bisa. The categories of, bisa. Terus ada juga the framework gitu, malah langsung the framework gitu, bisa. Kalau teman-teman yang kuantitatif tuh enak. Karena frameworknya udah clear. Misalnya language learning strategies. Ada 7 kalau nggak salah. Ada metacognitive strategies, memory strategies gitu. Nah, itu framework. Gitu. Jadi disebutkan dulu framework-nya apa. Nah, kayak ini misalnya characteristic of critical thinking ada interpretation, analysis, evaluation, dan seterusnya. Kemudian dijelaskan satu per satu. Interpretation itu apa, analisis itu apa, gitu. Kalau teman-teman kuanti, misalnya Kira itu tentang teaching motivation ya, kalau nggak salah. Learning motivation. Learning motivation itu, ada 3 gitu misalnya. Framework-nya ada 3. Apa aja? Ada intrinsic, ada extrinsic, sama dynamic. Gitu. Nah, terus dijelasin intrinsic itu apa, dynamic itu apa, kayak gitu. Sama ini, interpretation skills includes apa-apa. So, kuat sekali lit review-nya nanti. Nah, ini ngejelasin framework sampai sini ya. Nah, sampai sini. Sampai self-confidence tadi. Nah, terus habis framework, terus related studies ya. Nah, di sini masuk nih. Nah,
Miss, kalau penulis jurnal yang kita sitasi itu membuat 2 jenis paper, yang satu isinya framework, yang satu dia pakai framework yang dia buat sendiri, boleh, Miss? Boleh. Berarti kalian sudah berguru pada yang tepat. Jadi kalau scholar itu dikatakan JOS itu kalau dia bisa mengkonstruksi framework sekaligus menerapkannya gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi Pak Fasion ini sudah menulis sejak tahun 90, terus lanjut lagi 95, terus lanjut lagi tahun 2000. Jadi dia konsisten gitu, menulis. Ini yang Miss Intan bilang sebagai hero. Jadi kayak misalnya learning investment, itu pasti ada seseorang yang rajin menulis tentang itu. Nah, itu bisa kalian ambil untuk masuk ke lit review kalian. Terus empirical lagi. Nah, di Indonesia tuh ada Zohar. Terus lagi, ini sama kan? Semua pakai critical thinking dalam konteks debating. Semuanya sama. Ada Camp and Sader, juga debate, critical thinking. Kayak gitu. Nah, sampai sini Miss Intan ulang ya, sekali lagi. Jadi, lit review, tak buat hierarki aja kali ya. Nah, literature review itu tadi kita harus grouping dulu ya.